selamat pagi semua. Perkenalkan kami dari kelompok Cibal yang beranggotakan saya sendiri Vincent, yaitu Randy Wijaya, eee, Jordan Suwandi, Sela Okta, sama Romeo. Sini kami menggunakan 3 produk prototype yaitu Briquette Eco Nangka, Refashion, sama Catering Diet. Dan kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Randy. Kemudian yang pertama itu kita ada STP yaitu Segmentation, Targeting, dan Positioning. Ini adalah model untuk mengidentifikasi segmen pasar, mana yang paling menguntungkan, lalu menyesuaikan penawaran dan pesan marketing agar memenuhi kebutuhan segmen tersebut. Tentang STP Segmentation Target Positioning ini adalah salah satu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang sesuai pada segmentasi target audiens yang dituju. Terdapat 3 tahapan pada model pemasaran STP, yaitu yang pertama segmentasi pasar, yang kedua menargetkan segmen yang diyakini paling menguntungkan, dan yang terakhir produk dijual dengan cara yang bernilai. Dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat segmentasi pemasaran produk Anda agar sesuai dengan target audiens yang dituju adalah yang pertama perhatikan demografi, psikografis, geografis, dan yang terakhir kepercayaan. Next akan dilanjutkan oleh Jordan. Baik, saya akan melanjutkan tentang yang STP. Identifikasi porsi keunikan jualan dari produk serta buat peta positioning untuk menganalisis bagaimana setiap segmentasi melihat brand dan produkmu. STP terdapat beberapa pilihan menentukan pola segmentasi pemasaran produk yang kita kembangkan, yaitu pertama, fokus pada satu segmentasi, kedua, memilih segmentasi berdasarkan keunggulan yang dimiliki, tiga, spesialisasi produk, keempat, fokus menjadi market tertentu, kelima, full market coverage. Pertimbangkan peluang dari setiap segmentasi dan sumber daya yang kamu punya. Tak lupa untuk melakukan analisis terhadap potensi target pelanggan agar terus berkembang. Pertimbangkan juga potensi keuntungan serta resiko dari setiap segmentasi yang akan dijadikan target, lalu bandingkanlah hal-hal tersebut pada setiap segmentasi. Jika perlu, gunakan survei dan mengetahui keadaan pasar, jadi dapat mengurangi resiko kesalahan dan kegagalan. Oke, selanjutnya itu ada 4P. 4P itu adalah prinsip pemasaran yang terdiri dari semua hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi permintaan. 4P sendiri terdiri dari 4 unsur utama. Yang pertama itu produk, price, place, and promotion. Produk adalah apa yang dapat dijual perusahaan kepada pelanggan. Yang kedua adalah price. Price merupakan harga yang dapat kamu tetapkan dan haruslah sesuai target pelanggan yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu place. Place merupakan penempatan produkmu di tempat atau medium yang banyak dikunjungi oleh target pelanggan. Yang terakhir adalah promotion. Promotion termasuk bagaimana kamu menyampaikan pesan kepada pelanggan. Yang next-nya ini BMC Refashion. BMC Refashion itu adalah ide bisnis yang kami dapatkan untuk menjual kembali baju-baju bekas. Untuk BMC yang pertama itu Key Partners. Key Partners kami itu ada di masyarakat sekitar, pabrik baju, dan penjahit kain. Untuk yang kedua itu ada Key Activities. Key Activities kami ada 4, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, pelayanan pelanggan, pemasaran, dan pengiriman produk. Yang ketiga itu ada resource. Di resource kami juga ada 4. Yang pertama itu platform e-commerce, pelayanan yang ramah, pemasaran yang efektif, pembayaran yang mudah dan cepat. Yang keempat itu ada value propositions. Value proposition kami ada 4. Yang pertama itu kualitas pakaian yang seperti baru, harga terjangkau, bervariasi, dan memiliki fungsi yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Yang kelima itu ada customer relationship. Customer relationship kami ada promo dan customer service. Yang keenam itu ada channel. Kami menggunakan channel 3 channel. Yang pertama itu marketplace, sosial media, dan Google. Yang ketujuh itu ada customer segments. Customer segment kami itu di semua kalangan usia. Yang kedelapan itu ada cost structure. Biaya dalam produk kami ini ada 4. Yang pertama itu biaya pengiriman, biaya produksi,
biaya pemasaran, dan biaya pengoptimalan dan pengembangan aplikasi. Yang terakhir itu revenue stream. Revenue stream kami itu pendapatan utama kami ada di hasil penjualan produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vincent. Oke, untuk saya menjelaskan mengenai BNC Eco Briquette ini, sebenarnya untuk briquette ini terdiri dari 3 bahan utama, yaitu kulit nangka yang telah dikeringkan beserta dengan kayu kering dan daun kering. Sini key partner sendiri berupa kerjasama dengan pemerintah dan organisasi lingkungan, yaitu kemitraan dengan para distributor di luar negeri, yaitu terdapat kerjasama dengan universitas dan lembaga penelitian, bekerja sama dengan komunitas lokal untuk pengadaan bahan baku. Untuk key activities-nya sendiri, terdapat pengumpulan dan pengelolaan bahan baku, produksi briquette berkualitas tinggi, pengemasan produk, pemasaran dan penjualan, pengiriman ekspor produk ke luar negeri, R&D quality produk. Untuk key resources-nya sendiri, itu ya karena briquette berarti menggunakan pasokan kulit nangka dan kayu kering dari perkebunan, beserta dengan daun keringnya juga, yaitu mesin dan peralatan digunakan untuk mengaduk bahan tersebut, yaitu fasilitas di produksi pabrik, tenaga kerja, dan jaringan distribusi. Untuk value proposition-nya sendiri, briquette ini ramah lingkungan, memiliki daya bakar yang tinggi, sedikit asap dan debu yang dihasilkan dari sisa pembakaran, kemasan rapi dan simple, sehingga siap untuk diekspor. Untuk customer relationship-nya sendiri, itu terdapat garansi kualitas produk, layanan terhadap pelanggan dengan baik dan responsif, membangun komunitas briquette, dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Untuk channelnya sendiri, penjualannya dilakukan melalui marketplace, sosial media, toko, dan distributor, serta kerjasama importer dan distributor luar negeri. Alasan sendiri karena luar negeri sini untuk pasar briquette sini cukup besar. Itu customer segment-nya bisa untuk ibu rumah tangga, pembeli luar negeri, pedagang briquette, ataupun restoran dan industri kecil-kecilan yang membutuhkan produk kami. Untuk kesulitan sendiri, ada biaya pengiriman dan ekspor, biaya produksi dan pengolahan briquette, biaya pemasaran dan penjualan, biaya sewa tempat dan gaji karyawan, biaya bahan baku kulit nangka dan kayu daun kering, biaya pengemasan dan pelabelan. Itu untuk revenue stream sendiri terdapat dari hasil penjualan briquette kepada konsumen dan industri, yaitu adanya kerjasama dengan pihak partner, penjualan hasil sampingan dari briquette berupa abu briquette yang bisa digunakan sebagai produk sampingan, yaitu pupuk untuk produk-produk pertanian lainnya. Itu ada insentif dari pemerintah terhadap produk yang sifatnya ramah lingkungan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sela. Oke, jadi selanjutnya ada catering diet. Key partners-nya adalah kerjasama dengan pemasok bahan-bahan segar ataupun supplier. Yang kedua yaitu ahli gizi untuk perencanaan menu. Yang ketiga itu ada layanan pengiriman. Lalu key activities-nya ada perencanaan menu dengan pengembang resep spesifik diet. Lalu mendapatkan bahan-bahan, memasak dan menyiapkan makanan, membungkus dan memberi label pada makanan, lalu ada logistik pengiriman. Yang ketiga ada key resource, yaitu ada ahli gizi, fasilitas dan peralatan dapur, kendaraan pengiriman, lalu ada koki masak. Yang keempat ada value proportion, yaitu memberikan akses yang nyaman untuk makanan sehat dan seimbang, lalu ada menawarkan rencana makan yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan diet, lalu yang ketiga ada memastikan kesegaran dan kualitas bahan-bahan, dan membantu pelanggan mencapai tujuan kesehatan dan kesejahteraan para pelanggan. Lalu ada customer relationship, yaitu menawarkan konsultasi personal dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan diet mereka. Lalu ada memberikan dukungan dan bimbingan yang berkelanjutan. Lalu ada mengumpulkan umpan balik untuk meningkatkan layanan. Lalu selanjutnya ada channel, yaitu kami menggunakan platform online dan juga sosial media. Selanjutnya ada customer segment, yaitu individu yang ingin menurunkan berat badan, orang dengan batasan daya tertentu atau kondisi kesehatan, dan ada juga profesional orang-orang sibuk yang ingin memiliki pilihan makanan sehat tanpa perlu repot-repot memasak. Lalu selanjutnya ada cost structure, yaitu biaya bahan-bahan, lalu ada biaya tenaga kerja,
ada biaya fasilitas dan peralatan, biaya pemasaran dan iklan, dan selanjutnya ada biaya pengiriman. Lalu yang selanjutnya ada revenue stream, yaitu rencana langganan berbasis makanan, lalu pembelian 1 kali, dan biaya tambahan untuk customisasi atau bahan-bahan premium. Lalu ada layanan catering untuk acara klien atau korporat. Oke, terima kasih dari kelompok kami. Ya udah. Udah.